Ketika kita mendengar istilah teori belajar behavioristik, seringkali yang terlintas adalah pembelajaran kaku, penuh hadiah dan hukuman, bahkan dianggap mengabaikan hati dan niat. Namun menariknya, dalam praktik pendidikan agama Islam, banyak ritual dan adab justru dibentuk melalui pembiasaan yang sangat behavioristik. Pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan teori ini secara cerdas, terukur, dan tetap bernilai ibadah? Pada video ini, kita akan membahas bagaimana behaviorisme diaplikasikan dalam PAI, termasuk pemanfaatan teknologi, sekaligus batas etika penerapannya dalam perspektif Islam. Meskipun sering dikritik karena minim perhatian pada proses mental, teori behavioristik tetap menjadi pilar penting dalam desain pembelajaran, khususnya untuk habit formation dan keterampilan prosedural. Dalam PAI, pendekatan ini sangat relevan dengan konsep ta'dib, yaitu pembiasaan adab, serta riadah, latihan disiplin spiritual. Pada tahap awal pembelajaran, mahasiswa perlu memahami bahwa perilaku baik seringkali tidak muncul secara spontan, tetapi harus direkayasa melalui learning environment engineering, yaitu pengaturan lingkungan belajar berbasis stimulus dan respon untuk mencapai tujuan yang terukur. Kita mulai dari classical conditioning ala Pavlov. Inti teorinya adalah membangun asosiasi emosional. Dalam PAI, tujuannya sederhana namun krusial, membuat siswa merasa nyaman, bahkan mencintai pelajaran agama. Guru perlu mengasosiasikan materi agama sebagai stimulus netral dengan pengalaman menyenangkan sebagai stimulus alami. Senyuman guru, kelas yang bersih dan wangi, atau kisah inspiratif di awal pelajaran adalah contoh stimulus positif. Sebaliknya, jika pelajaran agama selalu diawali dengan kemarahan, secara tidak sadar siswa dapat mengalami kecemasan atau bahkan fobia terhadap mata pelajaran PAI. Dalam konteks teknologi, multimedia yang estetik, slide yang rapi, warna menenangkan, atau video reflektif berfungsi sebagai condition stimulus yang memicu antusiasme belajar. Disinilah teknologi berperan bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai alat pengondisian emosi positif terhadap nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah operant conditioning dari Skinner, yang berfokus pada reinforcement dan punishment. Positive reinforcement dilakukan dengan memberi pujian, nilai, atau sertifikat setelah perilaku baik muncul. Dalam Islam, ini sejalan dengan konsep targhib, janji pahala. Prinsipnya jelas, guru PAI harus pelit mencela dan murah memuji. Negative reinforcement dilakukan dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Ketika perilaku baik muncul, misalnya pengurangan tugas jika siswa tertib sholat berjamaah. Perlu dicatat, ini berbeda dengan hukuman. Di era digital, prinsip ini tampil dalam bentuk gamifikasi. Aplikasi seperti Quizzes atau Kelas Dojo menggunakan poin, badges, dan leaderboard sebagai penguat ekstrinsik. Dalam konteks CPL2, ini efektif untuk memicu motivasi jangka pendek. Namun, dosen dan guru PAI harus sadar bahwa gamifikasi hanyalah alat awal, bukan tujuan akhir pembentukan iman. Law of Exercise dari Thorndike menegaskan pentingnya pengulangan. Dalam PAI, ini tampak pada tahfidz, makharijul huruf, dan gerakan sholat. Teknologi seperti digital flashcards memanfaatkan spaced repetition untuk menguatkan hafalan. Sementara program instruction ala Skinner menjadi cikal bakal e-learning modern, di mana materi disajikan bertahap, siswa aktif merespon, dan mendapat feedback segera. Namun, behaviorisme murni berisiko melahirkan perilaku ritualistik tanpa makna. Amal dilakukan demi hadiah, bukan karena alam. Solusinya adalah pendekatan integratif. Behaviorisme digunakan pada tahap awal, lalu secara bertahap, orientasi digeser dari motivasi ekstrinsik menuju motivasi intrinsik dan niat lillah. Dalam hal hukuman, Islam menegaskan bahwa punishment adalah dawa, obat yang mendidik, bukan pelampiasan emosi. Hukuman harus proporsional, bertahap, dan menjaga martabat manusia. Kita lihat vignette program Demasuhu berbasis token ekonomi. Santri yang datang lebih awal mendapat koin hijau yang bisa ditukar dengan fasilitas tertentu. Dalam waktu singkat, disiplin terbentuk dan masjid penuh sebelum azan. Namun yang menarik adalah tindak lanjutnya. Ustadz menegaskan bahwa koin hanyalah simbol kecil dari pahala akhirat agar santri tidak terjebak materialisme. Disinilah behaviorisme dipadukan dengan internalisasi nilai.
Sebagai refleksi, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, perilaku keagamaan apa di lingkungan Anda yang paling membutuhkan pendekatan behavior